Izin perkenalkan, saya Rahmat Insan Siregar, NIM 24020120202350. Izin saya akan mempresentasikan UTS mata kuliah Cyber Security Management kelas MJ 807. Pada UTS kali ini, perintah soal mencari studi kasus terkait dengan pencegahan dan cara mengatasi keamanan data dan informasi di suatu instansi keuangan serta analisis dampaknya jika tidak ditangani. Pada slide pertama ini, kita akan membahas sebuah isu yang krusial dan semakin mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Keamanan cyber itu perkembangan teknologi berupa keamanan cyber. Fokus kita hari ini adalah studi kasus pada PT Bank Aman Sejahtera atau yang akan kita sebut dengan BAS. BAS bukanlah bank raksasa, melainkan bank swasta menengah yang memiliki peran vital dalam perekonomian, mengelola sejumlah besar data sensitif nasabah setiap harinya. Bayangkan miliaran transaksi data pribadi, informasi keuangan yang harus dijaga kerahasiaannya dan integritasnya. Di era digital yang serba terkoneksi ini, BIS seperti institusi keuangan lainnya menghadapi tantangan keamanan cyber yang sangat kompleks dan berevolusi dengan cepat. Serangan dan ancaman cyber tidak lagi terbatas pada komputer kantor, melainkan telah merambah ke perangkat mobile yang kita gunakan sehari-hari, serta ekosistem cloud yang menjadi tulang punggung banyak layanan modern. Dalam konteks ini, kepercayaan nasabah menjadi aset utama yang akan ternilai harganya bagi bank tersebut. Kepercayaan ini bagaikan sebuah fondasi, harus dijaga dengan sangat ketat melalui infrastruktur teknologi informasi yang tidak hanya terintegrasi tapi juga kebal terhadap berbagai ancaman. Namun di tengah upaya menjaga benteng keamanan ini, sebuah insiden telah terjadi. Sebuah insiden phishing yang berawal dari kurangnya kewaspadaan karyawan telah mengakibatkan pencurian data pribadi ribuan nasabah. Peristiwa ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Studi kasus ini hadir bukan hanya untuk menceritakan apa yang terjadi, tapi juga untuk menyoroti secara mendalam mengapa pencegahan proaktif dan respon yang cepat serta komprehensif terhadap insiden keamanan cyber adalah mutlak diperlukan. Inilah pelajaran berharga yang harus kita pahami bersama-sama. Mari kita selami pilar pertama yang menjadi pondasi utama keamanan cyber, yaitu pilar pertama yaitu people. Pilar ini berfokus pada peningkatan kesadaran kompetensi seluruh karyawan karena mereka adalah barisan pertahanan pertama kita. Seringkali titik terlemah dalam rantai keamanan adalah fokus manusia dan insiden phishing di bank ini adalah buktinya. Oleh karena itu, langkah pertama yang krusial adalah edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Ini bukan sekedar pelatihan satu kali, melainkan program yang terus-menerus dan adaptif. Seluruh karyawan mulai dari staf hingga manajer senior harus dibekali pengetahuan dan mendalam tentang ancaman cyber tersebut. Bagaimana cara mengenali indikasi email phishing yang licik dan bagaimana praktik terbaik dalam menciptakan serta mengolah password yang kuat dan unik. Edukasi ini harus dirancang agar mudah dipahami dan relevan dengan tugas sehari-hari mereka. Setelah edukasi, kita perlu menguji efektivitasnya melalui simulasi serangan. Simulasi phishing berkala yang menyerupai serangan nyata sangat membantu. Ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menguji kesiapan karyawan dan mengidentifikasi area-area di mana ada kelemahan dan dalam aspek keamanan manusia. Hasil simulasi ini akan menjadi dasar untuk memperbaiki program pelatihan di masa mendatang. Dan yang terakhir, namun tidak kalah penting adalah penerapan kebijakan penggunaan perangkat yang ketat. Ini mencakup aturan jelas mengenai penggunaan perangkat pribadi dan perangkat kerja untuk mengakses data atau sistem bank. Selain itu harus ada kebijakan pengamanan endpoint yang komprehensif untuk setiap perangkat, mulai dari laptop hingga smartphone karyawan, termasuk penggunaan antivirus yang selalu diperbarui dan dengan keamanan yang terbaru. Dengan pilar people yang kuat, kita membangun kesadaran kolektif yang esensial. Beranjak ke pilar kedua, yaitu adalah proses, yang membahas tentang bagaimana kita membangun tata kelola keamanan informasi yang terstruktur dan responsif. Ini adalah cetak biru operasional kita dalam menghadapi ancaman cyber. Langkah pertama adalah penerapan government risk yang terintegrasi, bukan sekedar singkatan melainkan sebuah kerangka kerja yang kemungkinan organisasi untuk mengidentifikasi, menilai
dan memitigasi risiko keamanan serta proaktif. Ini memastikan bahwa kebijakan dan prosedur keamanan selaras dengan tujuan bisnis dan persyaratan regulasi. Dengan adanya proses ini kita bisa melihat gambaran besar risiko dan merencanakan respon yang tepat sebelum insiden terjadi. Selanjutnya kita perlu menerapkan klarifikasi data dan kontrol akses yang cermat. Semua data dari yang paling sensitif hingga yang paling krusial harus diklasifikasikan berdasarkan tingkat sensitivitasnya. Berdasarkan klasifikasi ini, prinsip hak akses minimal harus diterapkan secara ketat. Artinya, setiap individu atau sistem hanya boleh memiliki akses ke data yang benar-benar mereka butuhkan untuk menjalankan tugasnya. Tidak lebih, ini meminimalkan risiko kebocoran data dari internal. Kemudian yang sangat penting adalah memiliki prosedur respon insiden yang jelas. Prosedur ini harus mencakup langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, mulai dari deteksi awal, langkah-langkah isolasi, proses forensik mendalam untuk mengidentifikasi akar masalah, hingga rencana komunikasi yang transparan kepada pihak-pihak terkait. Kejelasan prosedur ini akan menentukan kecepatan dan efektivitas penanganan insiden. Dan yang terakhir, kita harus melakukan audit keamanan reguler. Audit internal dan eksternal secara berkala sangat penting untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem ataupun proses yang mungkin terlewat. Audit ini memberikan pandangan objektif dan membantu kita untuk terus memperbaiki postur keamanan dengan pilar proses yang kuat. Kita membangun kerangka kerja yang responsif dan adaptif. Selanjutnya, slide keempat tentang penerapan solusi keamanan cyber mutakhir atau membangun pertahanan digital yang berlapis. Sekarang mari kita fokus pada pilar ketiga yang tak kalah penting, yaitu pilar teknologi. Ini adalah tentang mengimplementasi solusi keamanan cyber mutakhir yang berfungsi sebagai benteng pertahanan digital kita. Tanpa teknologi yang tepat, upaya pada people dan proses akan menjadi kurang efektif. Pertama, kita perlu memastikan keamanan jaringan yang kokoh. Ini berarti mengimplementasikan firewall canggih yang mampu menyaring lalu lintas data, sistem deteksi instruksi, sistem pencegahan intrusi untuk mengidentifikasi dan memblokir serangan, serta solusi antivirus yang selalu diperbarui untuk melindungi seluruh jaringan dari malware dan ancaman cyber lainnya. Lapisan pertahanan inilah garda terdepan kita. Yang kedua adalah keamanan aplikasi. Aplikasi perbankan adalah pintu gerbang utama nasabah ke layanan kita, sehingga keamanan harus menjadi prioritas. Ini mencakup implementasi autentikasi multifaktor. Untuk login yang lebih aman, penerapan kebijakan password yang kompleks dan unik, serta pengujian keamanan rutin pada semua aplikasi perbankan untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan sebelum dieksploitasi oleh penyerang. Selanjutnya, yang ketiga, semakin relevan di era cloud ini adalah keamanan cloud yang enkripsi. Kita harus memastikan bahwa standar keamanan tinggi diterapkan pada semua layanan cloud yang kita gunakan. Selain itu, enkripsi data harus diterapkan secara menyeluruh, baik saat data bergerak maupun jaringan. Baik dalam data bergerak dalam jaringan maupun saat data disimpan di server. Enkripsi adalah kunci untuk melindungi kerahasiaan data, bahkan jika terjadi kebocoran. Dan yang terakhir, untuk akses jarak jauh yang aman, kita perlu mengimplementasikan VPN berbayar yang terpercaya. Penggunaan VPN yang memiliki reputasi baik dan terenkripsi akan meningkatkan keamanan koneksi bagi karyawan yang bekerja dari lokasi yang berbeda, memastikan bahwa data yang ditransfer terlindungi dari penyadapan. Dengan pilar teknologi yang kuat, kita membangun pertahanan digital yang berlapis dan tangguh. Meskipun kita telah berinvestasi besar pada pencegahan, tidak ada sistem yang 100% kebal. Oleh karena itu, kemampuan respon insiden yang cepat dan tepat adalah esensial. Inilah saat di mana rencana yang telah kita buat di pilar proses akan diuji. Langkah pertama dalam proses insiden adalah deteksi dan isolasi. Begitu ada indikasi serangan, infeksi komputer dan sistem yang terinfeksi harus segera diisolasi dari jaringan utama untuk mencegah penyerapan malware atau akses tidak sah lebih lanjut. Kecepatan di tahap ini sangat menentukan seberapa luas dampak yang akan terjadi. Selanjutnya, komunikasi transparan adalah suatu keharusan. Kita harus memberitahu nasabah yang datanya mungkin terdampak serta otoritas terkait seperti regulator dengan informasi yang lengkap, akurat, dan transparan mengenai insiden tersebut. Komunikasi ini juga harus mencakup langkah-langkah perlindungan yang tepat oleh bank untuk melindungi nasabahnya.
Transparansi membantu menjaga kepercayaan di tengah krisis. Terakhir, kita perlu melakukan mitigasi dampak. Langkah-langkah ini bisa bervariasi tergantung jenis insiden. Namun umumnya meliputi tindakan seperti reset kata sandi bagi nasabah yang berpotensi terdampak, peningkatan pemantauan transaksi yang mendeteksi aktivitas mencurigakan, dan pembaruan keamanan sistem secara menyeluruh untuk menutup celah yang dieksploitasi. Setiap langkah ini bertujuan untuk meminimalisir kerugian dan memulihkan kondisi secepat mungkin. Selanjutnya, penanganan insiden bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari sebuah siklus penting. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan setelah insiden teratasi dan situasi kembali normal, bank ini harus melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan untuk memahami secara mendalam apa yang menjadi penyebab utama insiden, mengapa sistem pertahanan bisa tembus, bagaimana respon yang diberikan. Hasil evaluasi dan pembelajaran ini kemudian harus diintegrasikan kembali ke dalam kebijakan dan proses keamanan bank. Selain itu, program pelatihan karyawan juga harus diperbarui berdasarkan temuan-temuan dalam audit tersebut. Dengan demikian, keamanan cyber di bank akan terus terevolusi dan semakin tangguh seiring berjalannya waktu, membentuk sebuah siklus peningkatan yang tiada henti. Sekarang mari kita bahas konsekuensi yang mengerikan insiden cyber ditangani dengan serius. Dimulai dari dampak finansial, ini adalah ancaman multidimensional yang bisa menghancurkan stabilitas bank. Selain dampak finansial yang jelas, ada konsekuensi yang jauh lebih dalam berbagi kerusakan reputasi dan hilangnya kepercayaan nasabah. Reputasi adalah mata uang terpenting bagi sebuah bank. Bank juga bisa menghadapi tuntutan hukum nasabah. Nasabah yang merasa dirugikan akibat kelalaian perlindungan data memiliki hak untuk mengajukan gugatan. Yang tak kalah penting adalah citra buruk di media. Berita kebocoran data akan menyebar luas dan cepat melalui berbagai platform media. Kemudian adanya penyelidikan OJK, regulasi akan melakukan investigasi mendalam terhadap insiden tersebut. Proses penyelidikan ini akan sangat menguras sumber daya internal bank. Dampak insiden cyber juga merambah ke dalam aspek operasional dan berdampak langsung pada gangguan operasional dan beban kerja karyawan. Ini adalah efek domino yang seringkali terabaikan. Namun beban kerja yang meningkat ini tidak hanya dirasakan oleh tim. Apabila ada serangan, beban kerja yang tidak hanya dirasakan oleh tim DI-nya. Karyawan di departemen lain seperti layanan pelanggan juga akan merasakan dampaknya karena harus menangani banjir keluhan dari nasabah yang terdampak. Selain itu, mereka mungkin juga harus terlibat dalam investigasi internal yang memakan waktu. Semua ini pada akhirnya akan menurunkan produktivitas keseluruhan bank, menghambat kinerja dan pertumbuhan bank. Kita telah melihat dampak multidimensional dari sebuah insiden cyber, dari kerugian finansial, reputasi, hingga gangguan operasional. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan studi kasus pada Bank Aman Sejahtera ini menegaskan satu pesan kunci yang sangat jelas. Keamanan cyber adalah fondasi strategis yang vital bagi keberlanjutan sebuah institusi keuangan. Ini bukan lagi sekedar biaya, melainkan investasi. Investasi pada tiga pilar utama, people, proses, dan teknologi harus dilakukan secara serius, komprehensif, dan berkelanjutan. Ini adalah upaya bersama yang melibatkan seluruh elemen organisasi. Kegagalan dalam berinvestasi di area ini dapat berujung pada kehancuran multidimensional akibat insiden cyber seperti yang telah kita bahas. Akhir kata, untuk menjaga kepercayaan nasabah yang tak ternilai dan memastikan PT Bank Aman Sejahtera atau industri keuangan lainnya tetap aman dan sejahtera di era digital ini, ada tiga kunci utama: pencegahan yang solid, respon yang cepat dan efektif, serta pembelajaran berkelanjutan dari setiap pengalaman. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat membangun PT keamanan digital yang kokoh dan melindungi masa depan bisnis kita. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selamat siang.